berkumpul lagi sebelumnya. Mohon maaf karena kita harus melakukan pembelajaran di rumah dikarenakan saat ini kondisinya yang tidak memadai dikarenakan adanya virus corona. Jadi sebelumnya di sini sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, jadi alangkah baiknya untuk memulai pembelajaran kita dengan membaca doa. Mungkin bisa dipersilakan kepada ketua kelasnya untuk memulai doa. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi di sini kita akan mempelajari mengenai basis data. Sebelumnya di sini akan Bapak sampaikan terdahulu kompetensi dasar sebelumnya. Bentar, di sini akan Bapak bukakan dulu materinya. Jadi di sini Bapak akan bacakan dulu kompetensi dasarnya. Yang pertama yaitu ada 3.5, yaitu memahami tipe data pada basis data. Yang kedua 4.5, mempresentasikan tipe data pada basis data. Nah, sebelumnya di sini bisa dilihat kan di sini sudah ada Bapak buat sebelumnya karena proyektor di sini tidak ada. Jadi untuk sementara waktu di sini Bapak menggunakan karton agar bisa menyampaikan pembelajaran dengan lebih mudah. Jadi di sini basis data itu terbagi atas dua kata. Yang pertama ada basis dan yang kedua ada data. Nah, untuk basis itu yang pertama, basis itu diartikan sebagai suatu markas atau gudang tempat bersarang atau tempat berkumpul. Jadi pada dasarnya basis itu bisa, kalau dalam kehidupan nyata itu bisa kita alokasikan, bisa kita lihat misalnya seperti lemari itu tempat untuk mengumpulkan banyak buku, ya kan? Di dalam, nah buku-buku itu kan banyak jenisnya, ya kan? Nah itu tadi tempat berkumpulnya tempat kita menyimpan buku itu disebut dengan basis. Kemudian ada kata data. Kata data ini merupakan representasi dari fakta dunia, manusia, barang, peristiwa, keadaan. Jadi pada dasarnya data ini, kalau dalam bahasa mudahnya itu, data itu merupakan informasi-informasi yang bisa kita dapatkan di lingkungan sekitar. Paham? Paham. Nah, jadi tadi itu basis dan dengan data. Kalau basis dengan data tadi digabungkan, maka pengertiannya bisa kita dapat. Pengertian dari basis data adalah kumpulan berkas atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan tertentu. Jadi pada dasarnya basis data itu adalah kumpulan data-data yang dikumpulkan berdasarkan fakta yang disimpan dalam satu tempat. Itu tadi basis data. Paham? Paham. Ada mau ditanyakan dulu sebelumnya? Lanjut. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Oke, sebelumnya di sini di dalam basis data itu kan dalam menyimpan suatu data atau informasi-informasi itu kan tidak mungkin langsung kita simpankan ke dalam satu tempat. Kalau semua data tadi kita masukkan dalam satu tempat, itu biasanya kita bingung. Misalnya kan data-data itu ada banyak, jenisnya ada banyak. Kita masukkan dalam satu folder, kita mau mencari satu data. Bingungnya kenapa? Kira-kira ada yang tahu? Benar data. Nah itu salah satunya tadi, karena di dalam satu tempat itu ada banyak datanya, jadi kita kebingungan kan mencari data yang mau kita cari itu apa. Nah di dalam basis data itu ada yang namanya database management system atau bisa disebut dengan DBMS. Nah DBMS ini perannya cukup penting dalam hal basis data. DBMS atau Database Management System kita bisa dibaca di LKS yang sudah dibagikan. Di situ ada pengertiannya untuk Database Management System itu apa. Mungkin Haris bisa bacakan dulu pengertiannya.
pengertian basis data. Bukan Secara yang database management system, sistem manajemen basis data. Ada pengertiannya. DBMS adalah program aplikasi yang dibuat dan bekerja dalam satu sistem. DBMS didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. Nah, ya itu tadi salah satu pengertian dari DBMS. Jadi pada dasarnya DBMS ini adalah suatu tatanan atau keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional atau komputer yang saling berhubungan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Dari situ pasti sulit dipahami kan pengertiannya, bingung kan, kata-katanya aneh. Jadi secara mudahnya itu DBMS atau Database Management System ini berfungsi sebagai yang mengatur data-data yang kita simpan tadi di dalam satu folder. Cara mengaturnya itu ada banyak. Misalkan dari segi tahunnya dulu ya kan. Selain tahun ada judul filmnya. Misalkan di dalam folder itu kita menyimpan data-data mengenai film yang kita download. Ada nama filmnya, ada tahun filmnya dan lain-lain, banyak lah. Jadi DBMS berperan penting dalam hal mengatur data tersebut supaya kita lebih mudah dalam hal mencari data tersebut. Kemudian di dalam database management system ini ada yang namanya tipe data. Nah, ada yang namanya tipe data. Di situ bisa kita ketahui dari LKS itu kan ada banyak sekali tipe data. Bisa dilihat di LKS-nya. Ada banyak sekali tipe data. Jadi yang jelas tipe data ini berfungsi untuk membedakan setiap data-data yang kita masukkan ke dalam folder tersebut. Misalkan ya kan. Jadi misalkan yang kayak tadi ada nama, terus ada yang namanya ada tahunnya. Nah itu tuh termasuk dari tipe data. DBMS sendiri ini tidak hanya ada satu, ada banyak. Tidak cuman DBMS ini sekedar nama, masih banyak aplikasi-aplikasi DBMS. Jadi sebelumnya di sini sekarang ini Bapak kasih kalian kelompok, Bapak bagikan kalian 2 kelompok karena di sini muridnya ada 4. Jadi satu kelompoknya cuma 2 orang. Silahkan tugasnya coba kalian buka HP kalian, cari di internet apa sih macam-macam dari database management system ini. Silahkan Bapak kasih waktu kalian 5 menit dari sekarang. Nanti masing-masing kelompok menyampaikan apa aja yang didapat. Cari di internet, cari di browser, apa aja sih jenis-jenis DBMS. Ketemu? Kamu Pak? Alhamdulillah. Rizky ketemu? Kamu Pak. Ketemu. Ketemu. Udah kan? Enggak. Kamu Pak. Nah, silahkan. Coba dari Rizky dulu, coba sebutkan jenis-jenis DBMS itu apa-apa? Ada ini. Ada Oracle. Ya. Terus MySQL, Microsoft Access. Ya. Terus ada Microsoft SQL Server. Ada IBM DB2. Ya. Ada lanjut ada Visual Fox Pro Iya. sama Banyak. Post banyak. Oke. Dari kelompok Haris? Kita sebutkan aja apa aja sih jenis-jenisnya DBMS atau Database Management System. Ya, ada MySQL, Ya. Oracle, Nah, Firebase,
Firebird ya. VisualFox Pro 6.0 Ya. Lagi. Microsoft SQL Server 2000 Oke, Microsoft. Dah. database desktop Paradox Paradox. Paradox. Ya. Sudah. Ya. Oke. Jadi yang disebutkan tadi itu adalah jenis-jenis dari DBMS. Lumayan banyak lah jenis-jenis DBMS ini. Jadi jenis-jenis DBMS tadi ada yang menjelaskan, kalau kata Rizky tadi ada Microsoft Access. Terus dari si Haris tadi ada MySQL kan. ya. Nah, dua database tadi itu lumayan paling banyak dipakai orang sebenarnya dalam dunia ini, jadi dalam dunia yang saat ini kita jalankan. Jadi pada dasarnya yang akan kita bahas di sini adalah mengenai DBMS, yaitu Microsoft Access. Microsoft Access ini cukup mudah ditemui, terutama pada saat ini kan penggunaan laptop atau elektronik lainnya kan banyak menggunakan Microsoft untuk OS-nya ya kan. Nah, jadi untuk Microsoft ini sudah ada yang sudah ada DBMS, Database Management System, yang bisa diakses semua penggunanya, yaitu Microsoft Access. Nah, di Microsoft Access ini ada cukup banyak tipe data. Tipe datanya itu ada teks, ada memo, ada number, ada date or time, ada currency, ada auto number, yes or no, ada only object, ada hyperlink, ada lookup wizard. Nah, dari yang Bapak sebutkan tadi itu bisa kalian baca sendiri, itu di LKS sudah dijelaskan. Untuk teks itu apa, untuk memo itu apa. Di sini Bapak jelaskan lagi sedikit. Pada dasarnya di sini untuk teks itu merupakan data jenis untuk kata karakter. Dan di situ di LKS sudah dijelaskan panjangnya, paling panjang itu ada 255 karakter. Itu anggapannya ada satu huruf itu satu karakter. Kemudian ada memo. Nah, memo ini sama seperti teks, cuman bedanya untuk memo ini lebih panjang, tidak seperti teks. Kalau teks kan terbatas, ada 255, sementara memo terbatas juga, hanya saja untuk memo ini lebih panjang, lebih besar kapasitasnya. Ada number yang tipe data untuk penginputan angka. Misalkan kayak yang film tadi kan, kalau misalkan nama film, itu tipe data yang digunakan apa? Kira-kira? Itu kan huruf semua tuh. Jadi untuk nama film itu biasanya tipe data yang digunakan itu teks. Karena kan di dalam film, nama film itu kan berupa karakter semua, huruf. Ya kan, terkadang juga ada yang angka. Kemudian untuk tahun, kira-kira tipe datanya apa? Waktu. Salah. Number. Rizky yang benar. Jadi untuk tahun film itu biasanya menggunakan tipe data number. Pokoknya hal-hal yang berbentuk angka itu menggunakan number. Gitu. Nah, itu tadi yang mengenai tipe data. Jadi pada dasarnya mempelajari basis data ini cukup penting dalam kehidupan. Karena apa? Di kehidupan kita sehari-hari, terutama di dunia kerja, itu biasanya menggunakan yang namanya database. Kenapa? Kan di dalam dunia kerja itu banyak informasi-informasi yang didapatkan ya kan, untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan, biasanya kan disimpan di dalam database. Itu sangat penting untuk kalian pelajari. Jadi kalau kalian mengerti mengenai database, itu bisa jadi nilai plus buat kalian nanti di dunia pekerjaan. Nah, itu tadi penjelasan yang Bapak sampaikan mengenai database atau basis data. Sekarang ini sudah Bapak bagikan LKS ya kan, silahkan kalian kerjakan soal di halaman paling belakang, itu ada soal, silahkan dikerjakan, kerjakannya masing-masing, jangan nyontek, dikerjakan masing-masing dan jangan ribut, harus tertib. Jangan apa nih Pak?
Insya Allah yang nilainya bagus dapat permen. Puasa Pak. Pasang. Silahkan dikerjakan. Bapak beri waktu sekitar 10 menit dari sekarang. Susah kan? Susah. Gampang Pak. Susah banget. Bagi saya gampang Pak. Saya tidak kesampaian ke situ, Pak. Sebenarnya ini pelajaran yang sangat mudah. Mudah sekali saya Pak. Serius Pak. Mudah. Saya bilang cukup mudah, tidak sulit. Kerjakannya sendiri-sendiri lah. Jangan ada yang nyontek. Nomor 2 nggak paham Pak. Apa? Nomor Nomor 2 2. nggak paham. Bapak. Sisa berapa nomor lagi? 1 soal lagi Pak. Nomor 2. Ya, sudah selesai belum? Belum Pak. Nanggung lagi Pak. Dikit lagi Pak. Ya, Iya Pak. waktunya 5 menit lagi lah. Oke Pak. Santai Pak. Yang sudah selesai bisa diperiksa dulu jawabannya sudah benar atau belum. Pastikan jawaban yang kalian tulis di kertas itu benar. Saya selalu Pak. Karena kebanyakan siswa biasanya terlalu percaya diri di akhir, ngumpul cepat tapi ternyata nilainya tidak bagus. Menarik Pak. Tidak, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah. Saya percaya diri, Pak. Udah. Pasang saya yang kedua. Udah dapat. Susah. Susah, Pak. Nomor 2, Pak. Sudah. Udah. Akhirnya sudah. Udah. Waktunya sebenarnya masih ada, tapi karena lumayan banyak yang sudah selesai, jadi bisa dikumpulkan. Ketua kelas mungkin bisa kumpul ketua kelas, nanti ketua kelas yang menyerahkan ke bapak. Ya, kasih. Nah, itu tadi pembelajarannya yang bisa bapak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak akan review kembali yang dari kita pelajari tadi. Semoga masih bisa diingat ya. Semoga. Dan Semoga. Jadi di sini tadi kita ada membahas mengenai basis data.
Basis data tadi terbagi atas berapa kata? 2 Pak. 2 kata. Terdiri dari Basis dan data. apa? Basis dan data. Oke, dibagi atas basis dan data. Untuk pengertian basis tadi dapat diartikan sebagai suatu markas atau gudang tempat bersarang atau tempat berkumpul. Seperti yang sebelumnya Bapak jelaskan, basis itu bisa kalau dalam dunia nyata kita artikan misalkan seperti suatu tempat untuk menyimpan misalkan kayak buku-buku, berbagai macam buku, entah itu buku pelajaran, buku biografi, buku majalah, macam-macam lah. Itu tadi, itu pengertian dari basis. Kemudian untuk data tadi merupakan representasi dari fakta dunia, atau dalam artiannya, dalam lebih mudahnya lagi, data itu merupakan informasi yang didapatkan di lingkungan sekitar kita. Kalau digabungkan maka basis dan data tadi kalau digabungkan, pengertian dari basis data tadi adalah kumpulan berkas atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan tertentu. Media penyimpanannya itu bisa berupa media elektronik atau media cetak. Kemudian di dalam basis data tadi ada yang namanya DBMS atau Database Management System. Nah, ada yang ingat lah pengertian Database Management System tadi apa? Ada yang ingat? Jadi pengertian dari Database Management System itu adalah program aplikasi yang dibuat dan bekerja dalam satu sistem yang didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. Itu tadi adalah pengertian dari atau merupakan sebuah tatanan atau keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen-komponen fungsional yang saling berhubungan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Pada dasarnya, lebih mudahnya lagi, DBMS itu merupakan yang mengatur data-data yang ada di dalam satu tempat tadi, yang basis data tadi, database. Yang mengatur data-data di dalam database tadi adalah DBMS. Kemudian DBMS tadi ada berbagai macam jenis ya kan? Ya. Salah satunya tadi apa? Number. Bukan. Jenis DBMS, jenis Database Management System. Apa tadi? MySQL. Ya, tadi benar, ada MySQL. Ada Microsoft Access. Nah, ada Microsoft Access. Dua itu tadi yang paling banyak orang pakai. Biasanya dalam pekerjaan atau di perkuliahan biasanya sering ketemu yang namanya itu tadi. Kemudian di dalam DBMS untuk mengatur data-data tersebut maka ada yang namanya tipe data. Nah, tipe data tadi ada berbagai macam. Jadi tipe data tadi apa aja adanya? Number. Nah, number, ada lagi teks, apa lagi? Memo. Nah, itu tadi salah satunya. Sebenarnya kalau di dalam Microsoft Access tadi itu ada 10 jenis. Ada teks, ada memo, ada number, ada date or time, ada currency, ada auto number, ada yes or no, ada oleh object, ada hyperlink, terus ada lookup wizard. Nah, itu tadi salah satu yang tipe data yang ada di dalam Microsoft Access. Jadi pada dasarnya mempelajari basis data ini cukup penting. Sekali lagi Bapak sampaikan, basis data ini cukup penting untuk kalian nanti di dunia pekerjaan. Karena apa? Di dunia pekerjaan, khususnya kalau kalian bekerja dalam bagian misalkan seperti pendataan atau pengarsipan gitu kan. Kalau misalkan di sekolah itu misal kayak di bagian TU, biasanya kan di bagian TU itu menyimpan data-data siswa, ya kan banyak data-data siswa, nama siswa, alamat, nomor HP dan sebagainya. Itu biasanya ada di TU. Data-data absen juga biasanya ada di TU. Nah, itu paling sering ketemu yang namanya database atau basis data. Di pekerjaan malah lebih sering lagi, apalagi kalau dalam hal pengarsipan mereka jauh lebih banyak, karena mereka kan di dalam perusahaan itu kan mengumpulkan data-data dari lingkungan sekitar mereka untuk meningkatkan untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan mereka. Jadi database ini cukup penting untuk kalian pelajari. Nah,
Jadi itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat dan semoga virus corona ini bisa hilang. Amin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.